Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah dua kapal AS di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kapal atau kedua kapal perusak AS untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan USS Mason merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut Amerika Serikat. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal Amerika kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tak akan segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see. Sebelumnya, ketegangan atau perang di Timur Tengah masih belum mereda. Pasukan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah situs radar pantai milik Iran di Goruk dan Pulau Qesem yang keduanya berada di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang 4 drone Iran yang menargetkan lalu lintas maritim regional. Langkah agresif Amerika Serikat usai menembak jatuh 4 drone Iran memicu eskalasi konflik baru yang mempersulit upaya negosiasi damai kedua belah pihak. Sementara Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menargetkan penyerangan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dengan rudal di Kuwait dan Bahrain sebagai serangan balasan. Selain itu, mereka juga menembaki 4 kapal tanker yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz tanpa izin. Iran mengatakan telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dengan rudal balistik. Namun, militer Amerika Serikat mengatakan 6 rudal berhasil dicegat dan yang ke-7 tidak mencapai targetnya. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Pemirsa, uranium dianggap sebagai atau menjadi pemicu perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tak heran, selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara.
Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, 100 hari perang Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran telah berlangsung. Serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. Seratus hari sudah perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini, dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. World Food Program menyebut selama 100 hari perang Amerika Serikat dan Iran, 45 juta orang di dunia terancam kelaparan. Kelaparan dipicu akibat lonjakan harga minyak dan harga pangan dunia. Что صاروخ؟ يما يولد يما انفجار يما كاكا كل البيت كاكا يما Sudah 100 hari perang antara Amerika, Israel, dan Iran berlangsung. Tidak hanya menelan ribuan nyawa warga sipil, perang juga berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga pangan dunia. Akibatnya puluhan juta orang di dunia terancam kelaparan. Pada Maret lalu, Program Pangan Dunia atau World Food Program memprediksi jika perang berlanjut hingga hari ke-100, maka sekitar 45 juta orang di seluruh dunia akan mengalami kelaparan. Direktur Layanan Analisis Pangan dan Gizi World Food Program, Jen Martin menyebut, kini setelah perang memasuki hari ke-100, prediksi itu terbukti 45 juta warga dunia alami krisis pangan dan kelaparan. World Food Program juga menyebut selama perang di Timur Tengah berlangsung, sudah ada 3 negara yang alami lonjakan jumlah warga kelaparan. Di antaranya Somalia sekitar 2,5 juta, Afghanistan 2,3 juta orang, dan 1,3 juta orang di Sri Lanka. Selain itu, World Food Program juga menyebut sejak konflik Timur Tengah meletus, bantuan dana dari para donatur di dunia semakin mengecil. Akibatnya, World Food Program terpaksa mengurangi bantuan pangan untuk jutaan orang rawan kelaparan di seluruh dunia.
Sementara itu, para pakar menyebut penutupan Selat Hormuz ditengarai menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kelaparan di dunia hingga sebabkan kerawanan pangan global. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu pagi melambung di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga beras medium di Pasar Rebo Purwakarta dijual pedagang sekitar Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang seharusnya Rp12.500 per kilogram. Sementara beras premium dijual sekitar Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya Rp14.000. Lalu beras ketan dijual di kisaran Rp22.000 per kilogram yang sebelumnya seharga Rp15.000 per kilogram. Akibat mahalnya harga beras, omset penjualan para pedagang menurun hingga 40% dari saat harga normal. Terkait hal ini, pedagang dan konsumen berharap harga kebutuhan pokok stabil. Terlebih pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat para produsen tahu tempe di berbagai daerah kelimpungan. Hal tersebut akibat kenaikan harga kedelai impor yang sudah berlangsung lebih dari 1 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan harga. Membengkaknya biaya produksi tahu dan tempe, dampak naiknya harga kedelai impor serta mahalnya harga plastik pembungkus mendorong para produsen tahu tempe di Kota Tegal, Jawa Tengah menaikkan harga jual dagangannya. Salah satu produsen tempe di Kelurahan Debongwotan, Kota Tegal juga mengurangi ukuran tempe dari sebelumnya 1 potong tempe seberat 1 kg, kini menjadi kurang dari 1 kg. Kemudian harga jual yang semulanya Rp10.000 menjadi Rp13.000. Dalam sebulan terakhir, harga kedelai sudah 2 kali mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram menjadi Rp10.400 per kilogram. Kemudian pada awal Juni naik lagi hingga tembus Rp11.300 per kilogram. Guna menjaga kelangsungan usahanya, produsen tempe itu mengurangi jumlah produksinya dari 30 hingga 40 kg tempe per hari kini menjadi 15 hingga 20 kg. Iya, sekarang harga kedelai selak naik, 1 minggu naik, malah 1 hari naik Pak. Soalnya apa? Saya juga kurang tahu kok naik terusan sampai sekarang nyampe 11.000. Makanya gimana ini nasib tukang tempe tahu tuh yang menggolang tempe tahu. Terus apalagi Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menilai pelemahan rupiah selama ini berdampak langsung terhadap harga bahan baku kedelai impor. Meski demikian, Purbaya yakin penguatan nilai tukar mata uang Garuda ke depan akan membantu memulihkan keuntungan para pedagang tahu tempe yang tertekan akibat kenaikan biaya produksi. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan.